Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di channel Macimplo. Kita mau belajar matematika lagi dari rumah. Jadi kalau orang-orang itu WFH, work from home, berarti kalau kalian SFH, study from home, atau saya TFH, teach from home. Ya. Tapi walaupun dari rumah, kita tetap semangat. Kita niatkan untuk mencari ilmu. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat semua ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, juga semangat dan sebagainya agar tetap baik. Dan jangan lupa kita berdoa semoga situasi ini akan semakin dan semakin baik ya. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, melanjutkan materi yang kemarin tentang diagram lingkaran. Sekarang kita masih membahas diagram lingkaran, tapi dengan sedikit perbedaan. Apa itu perbedaannya? Kita lihat ke layar ya. Oke, ceritanya masih seperti yang kemarin. Jadi dilakukan survei terhadap sekarang jumlahnya 24 orang tentang kebiasaan mereka ketika liburan ya. Nah, dari jawaban-jawaban yang terkumpul ternyata bisa dikelompokkan menjadi beberapa jawaban. Ada yang menjawab memancing, kesukaannya, ada yang menjawab belanja, kemudian ada yang menjawab nonton, dan ada yang menjawab jalan-jalan. Nah, kemudian dari jawaban itu dibuatlah sebuah diagram dari data yang ada ya. Kemudian digambarkan seperti ini. Ini yang jalan-jalan, ini yang memancing, ini yang belanja, dan ini yang nonton. Nah, tapi ada perbedaan dari materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya, angka yang ada di diagram lingkaran itu bentuknya persentase. Sekarang kita lihat bentuknya derajat. Yang memancing diketahui 40 derajat, kemudian yang nonton diketahui 110 derajat. Tapi kita belum tahu jumlah orang sebenarnya ada berapa. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Karena di sini yang ditanyakan juga jumlah orang yang suka belanja dan jalan-jalan ketika liburan. Baik, kita lihat caranya. Yang pertama, kita lihat di sini ada tanda siku-siku. Tanda siku-siku artinya dari total yang ada, derajat pada lingkaran totalnya 360 ya, kita masih ingat. Kemudian karena ada siku-siku artinya ini 1/4 bagian dari lingkaran. Berarti yang B kita cari dulu. Derajat B itu sama dengan 1/4 dikali 360 ya. 1/4 dikali 360. Kenapa 1/4? Karena siku-siku besarnya 90 ya. Atau boleh kita tulis siku-siku besarnya 90, sedangkan keseluruhan lingkaran itu 360. Nah, ini kan sama besar, berarti tinggal 90 derajat. Nah, ini besar derajat yang B. Berarti kita tulis ya 90. Kemudian untuk mencari yang J, kita juga harus tahu derajatnya berapa ya, besar sudutnya berapa. Besar sudut J ini tinggal sisa dari keseluruhan dikurangi yang sudah diketahui. Dikurangi 40, 90, dan 110, sehingga kita hitung 360 dikurangi 40 dikurangi 90 dikurangi 110, ini hasilnya 10 ya, hasilnya 210 dikurangi 120 ya, 120 derajat untuk yang sudut yang jalan-jalan. Kita tulis 120 derajat. Nah, sekarang yang ditanya, kita mau mencari jumlah orang yang sebenarnya yang suka belanja dan jalan-jalan. Berarti jumlah ini lambang dari jumlah yang suka belanja. Kita lihat sudutnya 90 per keseluruhan lingkaran adalah 360. Kenapa kita ambil 360 atau keseluruhan? Karena yang diketahui di soal adalah jumlah keseluruhan. Jadi kalau yang diketahuinya jumlah keseluruhan, kita pakai sudutnya, sudut keseluruhan sebagai penyebut dari pecahan yang ada di sini, dikali dengan jumlah orang keseluruhan yang sebenarnya. Ini dan ini bisa
bisa disederhanakan jadi 1/4 berarti dikali 24 hasilnya 6 orang yang suka belanja. Nah, begitu ya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa hitung yang suka jalan-jalan. Berarti yang suka jalan-jalan sama dengan berapa sudutnya? 120 derajat per keseluruhannya 360 dikali jumlah keseluruhan orang itu 24. Ini juga bisa disederhanakan jadi 1/3 ya. 1/3 dikali 24 berarti ini dicoret hasilnya 8 orang. Nah, inilah jumlah orang yang suka jalan-jalan. Baik, bagaimana? Bisa dipahami ya? Insya Allah mudah. Setelah ini kita akan latihan soal yang mirip-mirip dengan contoh yang sudah saya jelaskan tadi.